Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our English class for grade 4 with Miss Safa. Look at this picture. What are their jobs? Apa pekerjaan mereka? So, today let's talk about people's job and their occupational places. Jadi kita akan mempelajari mengenai berbagai macam pekerjaan, apa saja yang dikerjakan oleh orang-orang tersebut dan di mana tempat mereka bekerja. Jadi, mari kita masuk ke pembelajaran hari ini. So, for today's material, it will be the first, it's about jobs. Jadi, ini adalah mengenai kosakata berbagai macam pekerjaan. Can you name some of the jobs that you know? Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai berbagai macam pekerjaan. The second one, it will be about occupational places. Kita akan mempelajari preposition of place, yaitu at or in. Kata depan yang menunjukkan suatu tempat atau posisi. And the third one is about job descriptions. What they do, apa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Jadi ini adalah tentang deskripsi apa yang orang-orang lakukan pada pekerjaannya. Here is the first section. This is about jobs. We will talk about what kind of jobs that you already learned before. Jadi, kalian akan mereview beberapa kosakata mengenai pekerjaan yang telah kalian pelajari sebelumnya. Berikut ini beberapa contoh di antaranya. Firefighter, petugas pemadam kebakaran. Mechanic, montir atau ahli mesin. Librarian, petugas perpustakaan. Waiter, pramusaji. Police officer, petugas kepolisian. Pilot, pilot. Dan yang terakhir, florist, perangkai bunga. We'll move to the second section, occupational places, preposition of place, at, or in. Baik, mari kita perhatikan beberapa contoh tempat di mana seseorang bekerja. Yang pertama adalah fire station atau kantor pemadam kebakaran. Berikutnya, garage. Di sini garage artinya adalah bengkel. Yang ketiga, library, perpustakaan. Yang keempat, restaurant atau restoran. Yang kelima, in the city. Biasanya polisi bekerja di seluruh kota, di berbagai tempat di seluruh kota, atau police station atau kantor polisi. The sixth one is airport atau bandara. The last one is flower shop atau toko bunga. Itu tadi kita telah melakukan sedikit review mengenai kosakata pekerjaan dan di mana tempat seseorang bekerja. So let's have a little conversation, shall we? Yang pertama, kita akan membuat suatu kalimat, yaitu kalimat tanya, untuk menanyakan suatu tempat. Jadi kita gunakan kata where. Kalimat yang akan kita tanyakan adalah seperti ini. Di mana kamu bekerja? Berikutnya, setelah kata tanya where, kita lanjutkan dengan tambahan do
you. Karena you memiliki pasangan do. Where do you work? Jangan lupa beri tanda tanya di akhir kalimat. Where do you work? Di mana kamu bekerja? Yang perlu kalian perhatikan, subjek you bisa memiliki dua arti. Yang pertama, you artinya kamu atau you artinya kalian. Ini tergantung pada jumlah orang yang sedang kita tanyai. Contohnya pada gambar yang pertama ini, silakan kalian perhatikan. Kita bisa menanyakan, where do you work? Maka orang ini menjawab, I work at a flower shop. Lalu perhatikan kata depan at yang berwarna hijau. Itu menunjukkan suatu tempat atau bangunan spesifik di mana orang itu bekerja. Bangunan tersebut atau tempat tersebut adalah flower shop, jadi toko bunga. Untuk gambar berikutnya, kita lihat ada dua orang yang sedang bekerja memperbaiki mesin mobil. Kita akan bertanya pada kedua orang tersebut, where do you work? Yang artinya akan berbeda. Di mana kalian bekerja? Dan mereka akan menjawab, we work in a garage. Kami bekerja di bengkel. Perhatikan pula kata depan yang kita gunakan yaitu in a garage. Di sini in menjelaskan bahwa yang mereka lakukan itu di dalam suatu ruangan bengkel. And here is the third section. Job descriptions. What they do. Sekarang kita akan mencari tahu uraian pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang. Kita akan menggunakan kata tanya apa dalam bahasa Inggris, what. Apa pekerjaanmu? What do you do? Jangan lupa tambahkan tanda tanya. Yang perlu kalian perhatikan di sini adalah kata do yang pertama, yaitu kata bantu kerja. Kata do ini bisa berganti bila subjeknya berubah. Misalnya, kita tidak menggunakan you tapi menggunakan he, she, atau it. Maka, do berubah menjadi does. Contohnya adalah seperti ini. What does she do? Apa yang dia lakukan atau apa pekerjaannya? Nah, kembali lagi ke kalimat tanya yang ini. What do you do? Coba perhatikan gambar berikut. Karena kita bertanya pada satu orang, maka orang itu akan menjawab, I fix cars. Aku memperbaiki mobil. Lain halnya bila kita bertanya pada beberapa orang berikut, yaitu kepada beberapa orang petugas kepolisian. What do you do? Mereka akan menjawab, we catch criminal. Kami menangkap penjahat atau pelanggar hukum. Nah, ini adalah tabel about more vocabularies for you. Terdapat beberapa kosakata tambahan yang mungkin bisa membantu kalian untuk mengerjakan tugas-tugas berikutnya. Miss Safa akan bacakan penggunaan kata kerja yang akan sedikit berubah sesuai dengan subjeknya.
For example, number 1, terbang. Bila subjeknya itu I, you, they, we, kita gunakan fly. Bila subjeknya he, she, it, kita gunakan flies. Jadi bisa kalian perhatikan contoh-contoh kata kerja berikut ini ya. That's all for today's material. Thanks for watching. Let's have a wonderful start for this wonderful year. Semoga materi kali ini dapat membantu kalian mengerjakan tugas-tugas kelas daring kalian ya. And don't forget to visit our school social media. Follow our school Instagram account at SDU Pramata Jingga and subscribe to our school YouTube channel at SDU PC Malang. See you guys soon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.